Pagi untuk kita semua, salam sejahtera. Di sini saya sebagai moderator untuk Saudara Markus Mada yang akan menseminarkan hasil penelitiannya yang berjudul Analisis Pelaksanaan Budaya Patia Suku Lewuk dalam Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Dusun Natarita, Desa Darat Gunung, Kecamatan Talibura. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada Saudara Marco. Oke, baik, terima kasih moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan hasil penelitian saya dengan judul Analisis Pelaksanaan Budaya Patia Suku Lewuk dalam Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Dusun Natarita, Desa Darat Gunung, Kecamatan Talibura. Yang pertama, latar belakang. Patia merupakan ritual adat yang dilakukan oleh keluarga untuk mensyukuri hasil panen tahunan dan upacara pengantaran jiwa-jiwa bagi orang yang sudah meninggal dunia. Karena menurut kepercayaan masyarakat Tanah Air, khususnya Dusun Natarita, berkeyakinan bahwa seorang yang meninggal dunia arwahnya masih berada di sekitar keluarganya yang masih hidup, sehingga perlu dibuatkan ritual adat patia. Tetapi yang melatar belakangnya sehingga penulis membuat kajian tentang menganalisis budaya patia dalam kehidupan sosial ekonomi, yaitu bahwa dalam pelaksanaan adat ini dia sangat menguras ekonomi masyarakat Tanah Air, sehingga dari beberapa pembiayaan yang dikeluarkan, persiapan yang dikeluarkan, sehingga pada titik puncak itu memakan biaya yang sangat besar, sehingga penulis tertarik untuk meneliti analisis pelaksanaan budaya patia itu seperti apa. Selanjutnya kita akan lihat hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan yang pertama, penulis akan membahas tentang bagaimana pelaksanaan budaya patia masyarakat Dusun Natarita. Ya. Yang pertama, ada 3 tahap yang penulis kupas di sini. Yang pertama tentang Teme Nhakaur atau Teme Pelang. Teme Nhakaur ini merupakan proses pencampuran padi dan air. Padi itu nanti direndam dengan air. Sebelum acara Teme Nhakaur, ketua adat menyiapkan patan atau kertas coklat, luli atau tempurung kelapa, dan madu telon atau telur ayam, dan wata'a atau sirip pinang, lalu diletakkan di atas batu ceper untuk sesajen para leluhur dan meminta kepada Tuhan untuk keberlangsungan ritual adat tersebut. Semua anggota dalam suku wajib melakukan sebuah konsolidasi perdamaian dengan sirip pinang atau Ea wa TA5 Toramepu suku Puluwot 5. Jadi makan sirip pinang ini pada malam Teme Pelang ini ada ritual, yaitu makan sirip pinang bersama, yaitu sebagai simbol perdamaian, yaitu dengan memakan sirip pinang sebagai simbol perdamaian antar sesama. Jadi jika ada masalah sebelum acara itu dimulai, diselesaikan pada saat kita baku tukar sirip pinang itu. Kita makan juga sirip pinang itu sebagai simbol perdamaian. Jadi kita didamaikan di situ. Kemudian Leron Pati. Leron Pati itu biasanya hari puncak ya. Hari puncak kita menyembelih hewan yang untuk menjadi kurban pada saat upacara tersebut. Leron Pati, semua tua-tua adat serta kerabat kembali berdatangan. Mereka datang untuk berkumpul untuk menyaksikan dan melaksanakan acara Leron Pati tersebut. Moan Sope dia menyiapkan tikar untuk menyimpan bakul-bakul berisi pelang. Seekor babi atau kambing yang masih hidup dibawa ke hadapan tempat ritual. Kaki babi dan kambing diikat agar tidak bergerak, dan kemudian akan dipotong di bagian lehernya dan terlepas pada saat itu. Lehernya ditebas sampai terpisah. Kemudian babi atau kambing atau hewan yang menjadi kurban tersebut setelah dipotong diambil bagian kakinya dan diletakkan di teli-teli, yaitu anyaman dari daun lontar itu untuk mengisi pelang.
Kemudian bagian badannya, setelah kakinya diletakkan di suatu wadah yang namanya teli tadi, kemudian badannya dipotong kecil-kecil lalu dibagikan bersamaan dengan pelang kepada orang yang mengikuti upacara tersebut. Lalu bagian pahanya diberikan untuk ketua adat dan moan sope. Jadi badannya nanti dipotong kecil-kecil dan dibagikan kepada masyarakat yang ada yang hadir pada kesempatan itu. Kemudian untuk bagian paha yaitu dibagikan khusus, yaitu diberikan untuk kepada ketua adat terutama ketua adat suku Lewu dan moan sope atau keterwakilan dari masing-masing suku yang biasa dipercayakan sebagai koordinator seperti itu. Misalnya itu dibagikan, mereka mendapatkan paha dari hewan yang disembelih tersebut. Nah, teman-teman bisa lihat gambar ini. Ini memakan berapa biaya, teman-teman? Ini hewan yang menjadi sembelih. Ini babi, hewan babi. Ini dengan ukuran sebagian tentu makan biaya yang sangat besar. Ini digunakan untuk menjadi kurban pada saat leron pati. Kemudian yang ketiga, akak piong. Akak piong atau merupakan ritual terakhir dari acara patia untuk memberi sedikit makanan kepada leluhur dan bersyukur kepada Tuhan karena semua ritual sudah selesai. Pelang dan daging babi yang sudah dibagikan diambil sedikit lalu diletakkan di batu ceper untuk para leluhur. Jadi singkatnya bahwa ekak atau piong ini itu memberi makan sesajian kepada leluhur. Itu kita memberikan syukuran, ucapan syukur bahwa karena restu dari leluhur maka acara ini bisa kita selesaikannya dengan baik. Kemudian rumusan masalah yang kedua yang perlu kita bahas yaitu kondisi sosial ekonomi masyarakat Dusun Natarita pasca upacara patia atau kondisi sosial ekonomi masyarakat Dusun Natarita setelah pelaksanaan upacara adat patia tersebut. Yang pertama mengenai pendapatan efektif. Pendapatan efektif di sini yang penulis ingin kupas bahwa masyarakat di sana mayoritasnya petani, yaitu masyarakat Dusun Natarita bermayoritas petani dan penghasilan mereka hanya untuk cukup makan saja. Tetapi ketika melaksanakan upacara adat patia ini mereka rela, ada yang rela hutang untuk melaksanakan ritual adat tersebut. Jadi yang mereka dapatkan ketika upacara patia tersebut yang mereka alami, kalau secara pendapatan secara material yang mereka dapatkan tentu yang didapatkan tidak ada, tetapi yang ada hanya mereka mengalami kekrisisan. Tentu saja kita kekrisisan ekonomi, katakanlah saja seperti itu bahasanya. Mereka mengalami kekurangan karena ritual adat itu tidak dapat keberuntungan apa-apa secara material. Kita tidak mendapatkan apa-apa karena kita menghabiskan uang dan segala barang-barang yang kita siapkan itu hanya untuk melaksanakan upacara tersebut dan habis di situ. Ya. Jadi secara adat istiadat dan budaya mereka diakui bahwa bisa bertanggung jawab dengan baik. Bahwa ritual adat itu mereka bisa bertanggung jawab dengan baik. Tetapi secara pendapat, secara material itu efektif yang mereka dapatkan setelah upacara patia itu mereka mengalami kekrisisan ekonomi, di mana hewan peliharaan yang mereka sudah pelihara berpuluh-puluh tahun mereka harus menjadi kurbankan pada saat upacara tersebut. Dan setelah upacara tersebut mereka harus otomatis harus cari uang dan mengumpulkan uang, kemudian bisa membeli lagi hewan dan memelihara untuk menjadi kebutuhan mereka untuk setiap hari. Ya, jadi kira-kira seperti itu mengenai pendapatan efektif, yaitu yang pendapatan secara material mereka mengalami kekurangan atau kekrisisan, tetapi secara adat istiadat mereka diakui bisa bertanggung jawab. Itu saja. Dan yang kedua kita bahas mengenai partisipasi dari adat, partisipasi masyarakat Dusun Natarita, partisipasi dalam keseharian dengan partisipasi dalam upacara patia tentu berbeda. Dalam upacara patia tentu mereka sangat kompak, sangat kolektif ketika acara tersebut berlangsung, di mana pada keluarga datang berkumpul dan saling bahu-membahu untuk menyukseskan kegiatan tersebut. Dan yang kedua, setelah kegiatan itu berlangsung,
tentu suasananya semakin beda, yaitu semuanya kembali dan mengurus rumah tangganya masing-masing, urus dengan segala kesibukan mereka masing-masing, misalnya urus di kebun dan rumah tangga mereka masing-masing. Sedangkan partisipasi untuk kebersamaan untuk setiap hari tentu sangat renggang dan tidak sesuai dengan pada saat upacara pelaksanaan tersebut berlangsung. Jadi cukup sekian dan terima kasih hasil paparan materi seminar saya. Saya mohon maaf pada kesempatan ini, saya mohon maaf apabila dalam pemaparan materi saya kurang jelas dan kurang berkenan di hati Bapak, Ibu dosen, serta teman-teman sekalian. Saya mohon maaf. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Sekian dan terima kasih. Demikian hasil paparan seminar hasil penelitian Saudara Marco. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf.